Di balik tawa-tawa yang terdengar dari sudut sekolah, seringkali tersembunyi tangis yang tak terlihat. Di balik obrolan ceria di kantin, ada hati yang diam-diam retak. Dan di balik hiruk-pikuk kelas, ada satu cerita yang jarang disuarakan, yaitu bullying dan geng di sekolah. Apa itu bullying? Bullying bukan sekadar bercanda. Ini adalah tindakan yang disengaja untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain secara terus-menerus. Bisa lewat kata-kata, bisa lewat fisik, bahkan bisa juga secara sosial dengan mengucilkan, menjatuhkan harga diri, atau menyebarkan gosip kejam. Dan sayangnya, bullying seringkali dibungkus dalam gaya keren anak sekolah. Seolah jika kamu tidak ikut-ikutan menertawakan orang lain, kamu akan jadi korban selanjutnya. Geng sekolah seringkali terbentuk karena rasa ingin diakui. Tapi ketika pengakuan itu dicari dengan cara merendahkan orang lain, maka itu bukan lagi tentang pertemanan, tapi itu sudah jadi ajang penindasan. Ada geng yang membuli karena merasa paling kuat dan menekan teman-temannya agar nurut dan takut. Bahkan ada yang memanfaatkan solidaritas palsu demi membuat orang lain merasa tidak berguna. Inilah wajah lain dari bullying, yaitu bukan hanya satu lawan satu, tapi satu kelompok melawan satu individu. Jangan pernah remehkan luka akibat bullying. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tapi luka batin bisa bertahan bertahun-tahun. Korban bullying bisa kehilangan rasa percaya diri, mengalami kecemasan, depresi, bahkan sampai berpikir untuk mengakhiri hidup. Dan yang lebih mengerikan, kadang korban merasa tak punya siapa-siapa untuk bicara. Di sisi lain, pelaku bullying seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang menyakiti. Kadang mereka hanya mengikuti arus, takut dijauhi gengnya sendiri jika mereka tidak ikut-ikutan. Tapi ketahuilah, membiarkan diri ikut dalam kesalahan bukanlah tanda keberanian, melainkan itu tanda kehilangan hati nurani. Sekolah harus menjadi tempat yang aman untuk semua. Tidak boleh ada satu anak pun yang takut datang ke sekolah hanya karena dia berbeda dan merasa tidak dihargai. Dan ini bukan hanya tugas guru atau kepala sekolah. Ini tugas kita semua, teman-teman sebaya, orang tua, bahkan lingkungan sekitar. Jika kamu melihat bullying, tolong jangan diam. Bersuara itu berani, memberi dukungan kepada korban itu mulia, dan menegur teman yang bersalah itu lebih baik daripada membiarkannya terus menyakiti. Buat kamu yang pernah jadi korban, berbicaralah. Cari orang dewasa yang bisa kamu percaya seperti guru, orang tua, atau konselor sekolah. Jangan simpan semuanya sendiri. Kamu berhak untuk dihargai, kamu berhak merasa aman. Dan kamu berhak punya teman yang benar-benar menerima kamu apa adanya. Jika kamu pernah menjadi pelaku bullying, ini waktunya untuk berhenti. Dan minta maaf bukan berarti kamu lemah. Justru itulah tanda kamu punya hati. Jangan biarkan masa sekolahmu dikenang sebagai masa-masa menyakiti orang lain. Jangan lupa subscribe dan like-nya teman-teman.